Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk lembaga khusus mengelola dana umat yang selama ini tersebar di berbagai institusi. Pengelolaan yang terpusat dinilai berpotensi menghimpun dana dalam jumlah besar setiap tahunnya. Menurut Presiden Prabowo, pengelolaan dana umat terkoordinasi akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pembangunan nasional. Terlebih, potensi dana umat yang sangat besar mencapai 500 triliun rupiah per tahun. Potensi ini dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan bangsa jika dikelola secara profesional dan akuntabel. Lembaga-lembaga umat Islam, kalau tidak salah, nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Masya Allah. Ulama umaroh bersatu, kita akan melihat kebangkitan bangsa Indonesia. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan minta keterangan ahli kasus dugaan penistaan agama yang menjerat komika Panji Pragiwaksono. Polisi telah periksa 27 orang saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show Mensrea. Sejauh ini polisi telah memeriksa 27 orang saksi termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Jumat lalu Panji penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Panji dicecar 63 pertanyaan. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah ini berkembang, kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami perkara ini. Komika Panji Pragiwaksono menghadapi 6 laporan hukum terkait stand-up komedi bertajuk Mensrea. Panji merasa tidak menistakan agama. Batasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah Pemuka Agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin, Majelis Pesantren Salafiyah Banten, serta warga lainnya yang salah satunya merupakan aduan masyarakat. Dari 5 laporan dan 1 aduan tersebut, polisi melayangkan surat panggilan kepada Panji untuk memberikan klarifikasi. Bang Panji. Hati-hati guys, hati-hati. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mensrea. Itu seperti apa? Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru Ya, akhirnya capek lah, AC. ya, intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikutin aja prosesnya dari awal sampai akhir.
Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Sebelumnya, usai dilaporkan beberapa pihak terkait kontennya di Mensrea, Panji mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin karyanya hanya untuk hiburan dan akan berakhir baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden menegaskan bahwa evaluasi terhadap TNI Polri dilakukan sebagai upaya memperkuat instansi pertahanan dan keamanan negara. Evaluasi mencakup penguatan, persatuan, dan komitmen mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pemirsa, rapat pimpinan yang diikuti oleh 650 peserta terdiri dari unsur TNI, Polri, serta menteri terkait digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden menilai selama 1 tahun terakhir TNI Polri banyak menjalankan tugas di luar fungsi pokoknya. Namun hal itu justru menjadi bukti peran TNI dan Polri sebagai tentara rakyat dan polisi rakyat yang hadir langsung membantu masyarakat. Presiden berharap melalui evaluasi berkelanjutan TNI Polri dapat terus meningkatkan profesionalisme serta menjaga kepercayaan publik menjalankan tugasnya. Memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya. Jadi setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Ada pesan untuk arahan-arahan yang diberikan Pak Presiden untuk TNI dan Polri? Ya, yang pertama tentu sebagai Panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh. Kita ke informasi berikutnya. Thomas Djiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan sejumlah pejabat negara. Melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 10. Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia 2026 hingga 2031. Pelantikan Thomas didasarkan pada surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2026 tentang pengangkatan Deputi Gubernur BI. Dalam pelantikan tersebut, Ketua MA Sunarto membacakan surat ketetapan Presiden sebelum prosesi pengambilan sumpah jabatan. Dalam sumpahnya, Thomas menyatakan kesediaan untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada siapapun, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara.